Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu di Dropmed Talk on Stage series yang kedua. Persembahan menuju 27 tahun Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Boleh kita tepuk tangan lagi? Walaupun tadi kita sudah selesai dengan sesi 1, tapi yang sesi ini tidak kalah menariknya. Masih bersama Dokter Seruni yang akan mengawal sesi kedua ini. Kalau gitu langsung saja tidak perlu berlama-lama, mari kita sambut Dokter Seruni, Master of Public Health dari Dinas Kesehatan Sleman. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mbak Karisma. Kita jumpa lagi di sesi kedua setelah Bapak Ibu mencicipi angkringan tentunya lebih fresh gitu ya. Dan kita di sesi kedua ini adalah sangat sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia, Let Communities Lead. Dan memang narasumber kita yang hebat-hebat di sesi kedua ini semuanya adalah pejuang di komunitas. Yang pertama adalah Mama Ruli Malai dari Yayasan Kebaya sudah hadir bersama kita. Terima kasih Mama Ruli. Yang kedua adalah Mart Setia Kurniawan dari Yayasan Vesta. Terima kasih Mas Mart. Dan siapa yang nggak kenal dengan Mbak Mahdalena Diah Utami dari Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Mama Ruli Malai dari Yayasan Kebaya yang akan membawakan materi mengenai SOGI SC dan stigma. Saya bacakan dulu profil beliau. Beliau adalah manajer program LSM Kebaya dari 2007, kemudian penasehat CFP OISKA Indonesia, volunteer pondok pesantren dari tahun 2008, IWAYO dari tahun 2010, koordinator WCC, penasehat jaringan GWL INA, anggota komite penasehat UNRC untuk Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, Bawas Sanggar Seroja Jakarta dan anggota CCM Indonesia. Silakan Mama Ruli, waktu 20 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, salam keberagaman. Para guru, mentor kami tercinta, para dokter-dokter di layanan kesehatan, para medis yang mendedikasikan dirinya untuk kerja-kerja pada aspek isu pencegahan dan penanggulangan HIV di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kedokteran tropis Rumah Sakit Sarjito, serta seluruh mitra networking HIV populasi kunci yang diampu oleh beberapa lembaga, khususnya sebagai SAP-SSR, ada Yayasan Victory Plus, ada Yayasan Vesta Indonesia, dan semua CBO komunitas yang saya cintai dan saya hormati. Terima kasih. Sepertinya pada sesi siang ini saya kebagian materi ibarat menggarami air laut. Ya, sebetulnya pada kali ini di sesi saya diamanati untuk membawakan tentang SOGI SC dan stigma. Kemudian saya bilang ke panitia, bagaimana kalau kita balik stigmanya di depan, kemudian nanti belakangan kita bicara tentang SOGI SC. Kenapa? Saya berangkat dari sebuah keyakinan bahwa semua kita yang bekerja pada aspek medis tentunya sudah sangat hatam betul tentang SOGI SC. Tidak berpanjang-panjang lagi, saya ingin buka dengan ini saya ini gaptek dan tidak paham dengan ini, sebentar, maaf. Oke, ya, baik. Pertama,
Oh, ini kayaknya bukan slide saya yang sudah direvisi. Ada yang sudah direvisi, judulnya itu stigma dan Shogi SC. Pertama saya ingin menyampaikan mengapa penting bagi tenaga medis atau kita yang bekerja pada layanan medis untuk memahami tentang Shogi SC secara hatam, secara tuntas, karena ini akan tegak lurus berkaitan dengan sikap perspektif yang akan terbangun di dalam pikiran kita sebagai pekerja medis. Mungkin slide berikutnya. Hal mendasar yang ingin saya katakan adalah bahwa persoalan keberagaman, persoalan perbedaan perspektif, persoalan mengenai pelabelan stereotip itu adalah sumber dari munculnya sikap kita, perspektif yang kurang menempatkan aspek keadilan bagi kelompok rentan. Dalam hal kerja-kerja medis, kita lebih tertuju kepada aspek kelompok populasi kunci. Jadi ada transpuan, ada LSL, ada kawan-kawan pekerja seks, ada kawan-kawan pengguna nafsa suntik seperti itu. Kemudian Shogi SC ini pokok utamanya adalah bicara tentang orientasi seksual, kemudian identitas gender, kemudian ekspresi dan seksual karakteristik. Nah, mungkin kalau di sini Bapak Ibu pernah mengenal sebagai Shogip atau mungkin Shogi SC atau mungkin hanya Shogi saja, itu pada prinsipnya sama, tapi dalam kekinian kajian mengenai gender seksualitas saat ini telah dilengkapi sebagai apa yang kita kenal dengan Shogi SC. Nah, bicara tentang stigma, diskriminasi itu muncul dari sebuah perspektif kita yang tidak kita sadari sebetulnya, atau mungkin kita sadari karena nilai-nilai tertentu yang sudah terpolarisasi di dalam pikiran kita. Misalkan ada dogma, ada atau latar belakang kehidupan individu itu kan sangat beragam sekali, sehingga muncul stereotip kita terhadap orang lain. Jadi akar penindasan itu sebetulnya berangkat dari beberapa hal. Pertama, kita merasa sebagai gender superior. Jadi yang dianggap paling paripurna, gender orang lain tidak dianggap, bahkan mungkin dianggap sebagai penyimpangan gender, penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah persoalan perspektif heteronormatif yang memang sudah terbangun dari waktu ke waktu yang sangat panjang sekali, sehingga memang kita tidak bisa menafikan bahwa budaya patriarkat yang telah melahirkan perspektif heteronormatif kadangkala seringkali menimbulkan yang melahirkan perspektif yang tidak adil. Ada muncul stereotip. Stereotip itu awal dari sebuah kekerasan verbal. Mungkin ketika seorang pasien datang, kita lihat dari ujung kaki sampai ujung rambutnya saja dia sudah merasa bagaimana gitu. Jadi itu pentingnya mengapa kita harus bangun, ini yang pertama. Kemudian ini lari-lari terus ya. Kita beranjak sedikit mengenai pertama identitas gender atau gender identity. Gender identity atau identitas gender adalah bagaimana seorang individu dalam hal ini adalah
individu kelompok rentan mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang memiliki keragaman seksual dan identitas gender. Jadi identitas gender itu sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam ada gambaran di situ tentang gender breed. Gender breed itu sebetulnya terbentuk di dalam otaknya. Identitas gender itu muncul di otak. Tapi kalau sudah bicara tentang orientasi seksual, itu adalah given. Sesuatu yang nggak bisa diada-adain, nggak bisa dipengaruhi oleh lingkungan gaul dan lain sebagainya. Nah itu ada di hati. Nah kemudian ekspresi itu ada di mana? Ada di badan. Ekspresi itu ada di badan. Sehingga ketika kita melihat bahwa mungkin kawan-kawan transpuan, kemudian mereka terlihat berbeda dari yang lainnya, atau kawan-kawan perempuan cis gender perempuan, dia terlihat feminis, kemudian lemah lembut dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki yang maskulin dia terlihat macho dan seterusnya. Itu adalah merupakan ekspresi yang dia tampilkan. Nah, kemudian ini meloncat-loncat terus ya. Jadi saya tadi bicara tentang identitas gender, kemudian saya bicara juga mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual bisa dilihat Kak, ini bukan seks karakteristik. Orientasi seksual di atas lagi. Nah ini dia. Jadi kalau kita melihat keragaman orientasi seksual itu kita bisa lihat ada namanya heteroseksual. Nah ini yang paling sering diamini, yang paling sering diketahui dan paling lazim diketahui. Kemudian sebetulnya ada homoseksual. Kemudian ada aseksual, ada biseksual dan ada panseksual. Dan sebetulnya keragaman-keragaman ini semakin kesini, kekinian kajian mengenai aspek gender seksualitas itu semakin banyak. Saya mulai dari bawah misalnya, katakanlah panseksual itu adalah orang yang tertarik kepada orang lain tidak didasarkan pada gendernya sama sekali. Jadi seseorang bisa tertarik kepada orang lain itu lebih karena interpersonal dirinya, apa yang tampak di dalam dirinya. Tidak karena dia transpuan, tidak karena dia perempuan, atau tidak karena dia laki-laki atau cis perempuan. Kemudian ada biseksual. Nah, panseksual dan biseksual itu berbeda. Kalau pan itu bisa orientasinya pada banyak sekali, tapi kalau biseksual biasanya kalau kita berangkat dari terminologinya adalah terdiri dari 2 atau lebih seperti itu. Jadi seseorang yang mungkin tertarik kepada cisgender perempuan, tetapi juga bisa tertarik kepada transpuan misalnya, atau terhadap LSL seperti itu. Kemudian aseksual, tidak tertarik secara seksual sama sekali. Apakah masih ada orang yang aseksual pada zaman seperti ini? Misalnya pertanyaan dari Bapak Ibu, ada banyak karena kita memang harus banyak mengenali, banyak mengetahui, banyak berinteraksi dengan keragaman orientasi seksual ini. Kemudian ada homoseksual. Homoseksual dia memang lebih tertarik kepada yang seorientasi dengan dirinya. Misalkan saya seorang LSL, kemudian saya tertarik kepada LSL lainnya.
atau saya seorang cis perempuan, saya tertarik kepada cisgender perempuan lainnya. Nah, ini adalah homoseksual. Heteroseksual saya kira sudah tahu semua adalah cis hetero laki-laki ke cis hetero perempuan. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit catatan, ini sangat berbeda ya mengenai penyimpangan seksual dan orientasi seksual. Kalau penyimpangan seksual itu pada kasus-kasus seperti kita kenal ada pedofil, ada bestiality, ada exhibitionist, ada sadomasokis dan lain-lain itu adalah merupakan bentuk-bentuk penyimpangan. Kemudian slide berikutnya, Kak. Ya, ini adalah identitas gender. Identitas gender ini sebetulnya lebih mengacu pada bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai gender tertentu. Kemudian bahwa otoritas pribadi setiap orang itu harus dihargai. Tidak boleh seseorang memaksakan pemikiran dia tentang identitas gender seseorang. Oh, bahwa orang yang yang kemayu, yang lenjer itu semuanya misalnya LSL. Karena ada orang mengidentifikasikan gendernya dengan sebutan tertentu, misalnya katakanlah di Bugis ada bisu, kalau di Jawa ini ada wandu, ada transpuan, mungkin yang terkini ada waria, ada wadam dan lain sebagainya. Ya, slide selanjutnya. Nah, tadi sudah kita bahas yang ini. Berikutnya lagi. Nah, ekspresi gender. Jadi gender expression atau ekspresi gender itu lebih kepada penampilan eksternal. Apa yang saya katakan di dalam gender breed itu, bahwa ekspresi gender itu muncul dari tampilan seseorang yang mudah dibaca. Mungkin orang lebih mudah mengenal saya sebagai transpuan, tapi tidak mudah orang lain mengenal dia LSL atau dia gay atau dia lesbian. Karena fisiknya sama dengan Bapak Ibu seperti itu. Karena itu yang terkait dengan ekspresi gender tidak bisa diidentifikasikan untuk mengetahui identitas seseorang. Berikutnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Mungkin yang terakhir ada androgin. Ini androgin dalam hal yang spesifik lebih berrelasi dengan tampilan seseorang di atas panggung. Misalkan seseorang cis hetero laki-laki yang karena ia seorang seniman atau lalu dia mengekspresikan dirinya sebagai dengan tampilan feminin seperti itu. Karena 5 menit lagi, agak loncat sedikit. Ya, seks karakteristik. Ini seks karakteristik itu memang terkait dengan hal-hal yang given, hal yang alami, misalnya kumpulan DNA yang kita sebut kromosom, ada gonad, kelenjar kelamin yang memproduksi hormon, faktor biologisnya, kemudian ada hal-hal lain, ada beberapa teori yang terkait dengan ini. Ketika bayi baru lahir, biasanya seorang dokter akan langsung menentukan gender bayi tersebut berdasarkan karakteristik dari kelaminnya. Nah, ini sudah lazim sekali dilakukan. Ternyata ada perkembangan kekinian kajian dan penelitian yang memperlihatkan ternyata ketika dewasa justru ia memiliki pilihan yang berbeda dengan penentuan dokter dan akta kelahiran yang dibuat ketika dia lahir. Nah, ini juga menjadi PR di dunia kedokteran,
Kemudian selanjutnya, ya, badly. Terakhir ini kita bicara tentang badan, karena seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai transpuan, misalnya cenderung menggunakan silikon, dia kadang melakukan operasi mungkin untuk body atau payudara seperti itu. Kalau di negara-negara seperti di Thailand itu lazim dilakukan. Bahkan di beberapa di negara Islam, saya kira di Timur Tengah, itu memberikan kesempatan untuk melakukan operasi penyesuaian kelaminnya sesuai dengan kondisi psikologisnya seperti itu. Tapi bagi kami khususnya kita di Indonesia, kawan-kawan transpuan lebih menerima dirinya dengan segala konsekuensinya dari situasi lahir ia, meskipun memiliki keragaman identitas gender dan orientasi seksual. Saya kira itu sedikit pemantik dari kami, dan nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Ruli.